Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Jambi, dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, dari kelompok 1 semester 1. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Pendidikan Multikultural dengan dosen pengampu Bapak Hilman Yusra SPD MPD. Kami dari kelompok 1 dari 3 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama memenuhi tugas dengan judul materi Model Multikultural di Indonesia. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama, saya sendiri, Sabrina Maharani dengan NIM A1B1-23067. Selanjutnya, ada Ayu Azhara dengan NIM A1B1-23072. Dan yang terakhir, ada Daniatus Sabila dengan NIM A1B1-23062. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi dengan judul Model Multikultural di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di Asia Tenggara. Negara ini memiliki luas wilayah sekitar 1,9 juta kilometer persegi dan terdiri dari lebih dari 17.000 pulau dengan 5 pulau utama yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia memiliki populasi lebih dari 270 jiwa, menjadikannya negara keempat terpadat di dunia. Bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Indonesia, tetapi terdapat juga berbagai bahasa daerah yang digunakan oleh suku bangsa yang berbeda di seluruh Indonesia. Model multikultural di Indonesia merujuk pada keragaman budaya, agama, suku, dan etnis yang ada di negara ini. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki lebih dari 1.300 suku dan bahasa daerah yang berbeda-beda. Model multikultural di Indonesia didasarkan pada prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tapi tetap satu. Ada beberapa model multikultural yang diterapkan di Indonesia, antara lain, yang pertama, pendekatan inklusif. Model ini mengedepankan inklusi dan pengakuan terhadap semua kelompok budaya, suku, agama, dan etnis yang ada di Indonesia. Nomor 2, pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural di Indonesia bertujuan untuk mengajarkan nilai-nilai toleransi, perbedaan agama, dan juga perbedaan kepada generasi muda melalui kurikulum yang mencakup berbagai aspek budaya dan sejarah Indonesia. Lalu yang ketiga, kebijakan pemerintah. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan untuk mempromosikan multikulturalisme seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjamin kebebasan beragama dan mengakui keberagaman budaya. Selain itu, terdapat juga program-program pemerintah yang mendukung pengembangan budaya lokal dan pelestarian warisan budaya. Lalu yang keempat itu media. Media memainkan peran penting dalam mempromosikan multikulturalisme di Indonesia melalui program-program televisi, film, dan media sosial. Kelima, dialog antaragama dan antarsuku. Dialog antaragama dan antarsuku merupakan salah satu model multikulturalisme di Indonesia yang bertujuan untuk memperkuat hubungan antara kelompok budaya dan agama. Melalui dialog ini, masyarakat dapat saling berbagi pengalaman, membangun kerjasama, dan meningkatkan pemahaman tentang perbedaan budaya dan agama. Model-model multikultural di Indonesia bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang inklusif, harmonis, dan saling menghormati. Keragaman budaya yang ada di Indonesia dijadikan sebagai kekayaan dan sumber kekuatan untuk membangun negara yang lebih baik lagi. Adapun dampak positif dari multikultural di Indonesia. Yang pertama, keanekaragaman budaya. Indonesia memiliki lebih dari 1.300 suku bangsa dan 700 bahasa daerah. Yang kedua, toleransi antar agama. Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, namun juga memiliki minoritas agama yang signifikan seperti Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, serta kepercayaan. Yang ketiga, pertukaran budaya. Kehadiran berbagai suku bangsa dan etnis di Indonesia memungkinkan adanya pertukaran budaya yang kaya. Selanjutnya, pembangunan ekonomi. Kehadiran berbagai suku bangsa di Indonesia
dan etnis di Indonesia juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi. Yang selanjutnya, keberagaman politik. Multikulturalisme juga tercermin dalam keberagaman politik di Indonesia. Meskipun memiliki berbagai suku bangsa, etnis, dan agama, Indonesia telah berhasil menjalankan sistem demokrasi yang stabil dan inklusif. Dampak positif multikultural di Indonesia ini memperkaya dan memperkuat identitas Indonesia sebagai negara yang beragam dan inklusif. Dampak negatif multikultural di Indonesia adalah konflik etnis dan agama. Perbedaan etnis dan agama dapat menjadi sumber konflik di masyarakat. Ketidakmengertian, prasangka, dan ketegangan antar kelompok etnis atau agama dapat memicu perselisihan dan bahkan kekerasan. Yang kedua, diskriminasi dan ketidakadilan. Terkadang kelompok-kelompok minoritas dapat mengalami diskriminasi dan perlakuan tidak adil dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, pekerjaan, dan akses terhadap layanan publik. Hal ini dapat menghambat kemajuan dan kesejahteraan kelompok mayoritas. Yang ketiga, fragmentasi sosial. Multikultural yang tidak dielaborasi dengan baik dapat menyebabkan fragmentasi sosial di masa kelompok-kelompok etnis atau agama hidup terpisah satu sama lain dan kurang berintegrasi. Hal ini dapat menghambat integrasi sosial dan memperkuat pemisahan antar kelompok. Yang keempat, ketegangan politik. Perbedaan etnis dan agama juga dapat mempengaruhi dinamika politik di Indonesia. Persaingan politik yang didasarkan pada identitas etnis atau agama dapat memicu ketegangan dan memperburuk perselisihan politik. Dan yang terakhir, ketegangan dalam pembangunan nasional. Keberagaman budaya dan bahasa di Indonesia juga dapat menjadi tantangan dalam pembangunan nasional. Koordinasi dan harmonisasi antar berbagai kelompok etnis dan budaya untuk mencapai tujuan bersama dapat menjadi sulit. Penting untuk diingat bahwa dampak negatif multikultural tidak selalu terjadi dan dapat diatasi dengan pendekatan yang tepat, seperti pendidikan multikultural, dialog antar kelompok, dan kebijakan yang adil dan inklusif. Model multikultural di Indonesia memiliki potensi besar untuk memperkaya kehidupan sosial, budaya, dan politik negara ini. Melalui pengakuan dan penghormatan terhadap keberagaman etnis, agama, bahasa, dan budaya, model ini dapat mendorong kerjasama, toleransi, dan pemahaman antar kelompok. Burung dara, burung cendrawasih bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kami dari kelompok 1 izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.